Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas tentang saham-saham nikel ya. Saham-saham nikel kira-kira masih menarik atau enggak untuk beberapa hari ke depan atau minggu-minggu ini. Yang pertama saya bahas saham Antam. Kenapa Antam? Karena di hari Kamis lumayan kencang 12% gitu naiknya dan diiringi volume. Jadi menurut saya ini menarik karena apa? Ketika koreksi pun buah volumenya juga nggak terlalu gede meskipun asing keluarnya cukup banyak, tapi volumenya nggak terlalu gede. Menurut saya ini masih menarik. Nah, di harga berapa sih teman-teman masih bisa beli ya? Kalau saya pribadi belinya enak beli cicil. Jadi 1955 mungkin kalau besok turun ya dicicil beli, turun lagi cicil beli sampai berapa? Sampai harga 1805. Nah, di sini support terdekatnya di sini. Tapi kok sepertinya akan sulit untuk dapat di harga support ini ya. Ya, lebih enaknya sih kalau saya dicicil, seperti itu. Ini cukup menarik karena naiknya juga cukup signifikan dari pertama reboundnya dia. Nah, seperti itu. Antam. Ini saham pertama yang langganan sebenarnya dulu ya. Tapi terkadang saya milih Antam, terkadang saya milih Inco seperti itu. Nah, selanjutnya saham Inco. Pergerakannya hampir sama dengan Antam, naik sideways sedikit, beberapa hari naik lagi sideways sedikit. Nah, Kamis juga kenceng. Itu Jumat turun koreksi sedikit. Nanti dicicil seperti Antam, pergerakannya hampir sama seperti Antam. Kalau dikasih gambar sih akan lebih baik memang beli di area support sih, tapi kalau nggak dikasih ya kita cicil dari sekarang, setidaknya dapat dikit gitu. Nah, seperti ini. Nah, target dekatnya di sini dulu lah, di sini dulu, di area hijau ini, di 6.725 di sini dulu. Potensinya berapa persen sih? Kita lihat. 9%. Kalau turunnya berapa persen? Coba kita lihat turunnya ya. Turunnya 5%. Ya, 1:1, tapi lebih banyak profitnya. Nah, lebih bagus lagi kalau memang di bawah turun, kita akan dapat harga yang lebih murah menurut saya, seperti itu. Begitu untuk Inco ya. Nah, seperti itu. Itu untuk saham yang kedua. Yang selanjutnya ini Tins. Kenapa ini menarik ya? Biasanya sih Antam, Inco, Tins ini barengan gitu. Nah, cuma istimewanya Tins ini dia punya dua gap teman-teman. Ada dua gap di sini. Gapnya ada di 1590 sama di 1890. Ada dua gap. Nah, tapi jangan muluk-muluk lah. Dia harus nembus 1540 dulu baru ada potensi tutup gap. Seperti itu. Ya, seperti yang lain bisa cicil beli mulai sekarang. Alangkah baiknya dapat di 1370 ya kalau dikasih seperti itu kan. Kalau dikasih. Ini masih cukup menarik. Karena setelah penurunan yang cukup tajam ya. Penurunannya cukup tajam, nikel dia ikut turun. Nah, ini seperti ada tanda-tanda reversal di sini. Sepertinya seperti itu karena MACD-nya juga sudah menguat.
Nah, itu saham yang ketiga. Nah, ini saham DKFT. Nah, biasanya teman-teman yang suka saham-saham murah, saya sarankan masuk ini gitu. Tapi meskipun ini murah, gerakannya itu ya nggak kenceng-kenceng banget gitu loh. Coba dilihat, paling pol 5%, ini 4% gitu. Daripada Antam kenceng Antam naiknya gitu, daripada Inco kenceng Inco naiknya. Tapi kalau teman-teman dananya cukup cuma beli ini ya nggak apa-apa, ini aja. Sepertinya kok ada potensi double bottom, sepertinya kalau dikasih teman-teman bisa cicil beli di area kotak ini. Support terdekatnya di 120. Kalau toleransi ke bawah ya 113 gitulah, 13 boleh seperti itu. Nah, potensinya berapa persen sih kalau masih dikasih naik? Kalau masih dikasih naik gitu kan, masih ada 15%. Lumayan. Turunnya berapa persen? 7%, 1/2 lah, 1/2. Nah, teman-teman bisa cicil beli. Kalau turun ya tambah muatan, kalau turun tambah muatan sampai angka 120 itu masih boleh tambah muatan. Seperti itu. Skenario-nya sama kayak Antam dan kawan-kawan tadi, sama. Kalau turun akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya. Oh, masih ada satu lagi. Saya suka juga ini saham yang satu ini. Nah, Harum. Nah, sebenarnya ini juga enggak, entah ini saham batu bara atau nikel, karena dia punya usaha batu bara, tapi di sisi lain dia punya anak usaha yang usahanya juga nikel gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, ini menarik karena dilihat volumenya juga sangat bagus beberapa hari terakhir. Volumenya cukup bagus. Seperti itu. Tapi foreign juga lumayan cukup gede jualannya. Jualan cukup gede. Nah, harapannya ya turun dulu lah biar dapat lebih murah. Tapi di sini juga ada gap, teman-teman, di kotak hijau ini. Ini gapnya kecil banget. Ini high-nya berapa ini? 2050 sampai 2080. Ini ada gap. Sebentar. 2070. Ya, gapnya cuma kecil banget di sini. Ya, harapannya ya bisa ke situ lah. Potensinya berapa persen? Coba kita lihat. Sekitar 10-11%. Kalau dikasih turun sih lebih bagus ya, karena ini rasionya cuma 1/1. Kurang menarik jika punya barang di harga ini. Tapi kalau teman-teman yakin ya nggak masalah. Kalau saya biasanya ya kalau gini cicil aja belinya, kalau turun tambah muatan seperti itu. Kan lebih baik kita dapat harga yang lebih murah di 1650 gitu. Kalau dikasih ya akan lebih baik. Menurut saya masih menarik. Mungkin itu saja ya, teman-teman, bahasan beberapa saham nikel dari saya. Jangan lupa dianalisa kembali. Ini bukan ajakan untuk membeli, hanya sekedar pandangan pribadi saja tentang saham-saham nikel. Nah, kalau ada perkembangan nanti akan saya update di channel watchlist harian. Kalau ada perkembangan seperti itu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.